Baik, selamat pagi semuanya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kita pada buku pena 6B ya, karena 6A sudah selesai. Baik, topik kita pada siang hari ini ya, di buku pena 6B itu adalah tentang pengertian reklame dan ciri-ciri reklame. Nah, sekarang Bapak mau kalian sambil berpikir dulu. Pernah nggak kalian melihat reklame itu seperti apa? Atau misalnya kalian tahu nggak reklame itu apa? Ya. Jadi pasti ada beberapa di antara kalian, bahkan mungkin semuanya pasti sudah pernah melihat tentang reklame, ya. Reklame itu adalah salah satu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain. Nah, itu reklame. Dengan misalnya memiliki tujuan tertentu. Tapi intinya reklame itu adalah salah satu bentuk ajakan dan media pemberitahuan ya kepada orang lain atau media informasi kepada orang lain. Nah, contohnya apa? Mungkin kalian pernah melihat di mading itu misalnya ada poster, terus misalnya apa namanya? Di pinggir jalan ya, ada lihat pamflet-pamflet. Terus misalnya mungkin kalian melihat apa yang dari kertas spanduk ya, seperti itu ya. Jadi itu semua termasuk ke bagian dari reklame ya, reklame. Tapi reklame ini akan dicabang-cabang lagi, ada spanduk, ada poster, ada ini dan segala macamnya ya. Tapi kalian harus tahu dulu, pada dasarnya yang lain-lain itu, spanduk, yang lain poster, itu merupakan bagian dari reklame dengan tujuan sebagai media informasi ataupun bentuk ajakan kepada orang lain atau masyarakat. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, tujuan reklame itu digunakan untuk menawarkan dan mengajak pembaca agar mengikuti anjuran atau membeli produk yang ditawarkan dan meyakinkan bahwa barang yang ditawarkan itu berkualitas baik. Nah, reklame memiliki dua jenis. Ya, berdasarkan tujuan pengadaannya, dia dibagi atas komersial dan non-komersial. Nah, apa itu maksudnya komersial dan non-komersial? Nah, secara pendeknya kita bisa menganggap kalau komersial itu sudah berbicara namanya tentang usaha, bisnis yang tentang ekonomi, atau pada dasarnya dia pasti membutuhkan yang namanya uang, atau kira-kira seperti itulah ya, tentang ekonomi. Kemudian yang non komersial, dia tidak terlalu mementingkan itu, dia murni sebagai berupa ajakan saja atau cuma sebagai media informasi tanpa mengharapkan imbalan apapun. Nah, singkatnya kalian bisa lihat di buku kalian halaman 10 bahwa reklame komersial itu adalah reklame yang sifatnya menawarkan barang atau produk dan biasanya digunakan oleh para pedagang ya. Nah, seperti yang aku bilang tadi, secara pendek kita bisa berpikir kalau komersial itu adalah tentang ekonomi ya, atau dia mengharapkan imbalan, ada timbal baliknya. Nah, misalnya itu contohnya, misalnya mempromosikan suatu kedai makanan, atau misalnya reklame tentang suatu alat masak misalnya seperti itu, dan banyak lagi contoh-contohnya. Nah, sedangkan reklame non-komersial adalah reklame yang sifatnya mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu atau memberi anjuran yang baik. Nah, berarti dia tanpa mengharapkan imbalan apapun, dia murni merupakan sebagai media informasi dan ajakan tadi.
tapi dia tidak berharapkan adanya timbal balik dari orang yang membaca. Sedangkan kalau komersial, dia itu mengharapkan ada balasan dari orang yang membaca atau masyarakatnya. Nah, contoh misalnya untuk reklame yang non komersial adalah reklame yang isinya memberikan anjuran tentang menghemat listrik, kemudian ada himbauan untuk menanam pohon di halaman rumah dan lain sebagainya ya. Reklame itu dibedakan menjadi 3 ya, berdasarkan jenisnya. Jadi reklame dibedakan menjadi 3 berdasarkan jenisnya. Ya, berdasarkan jenisnya, yaitu melalui medianya. Bahasa simpelnya seperti ini, bahwa pada dasarnya reklame itu dibagi menjadi 3 berdasarkan medianya gitu ya. Nah, jenisnya ada 3. Yang pertama itu adalah reklame audio. Reklame audio ini seperti bagi yang sering mendengarkan radio ya, di radio itu sering ada reklame tentang menawarkan produk orang lain atau reklame tentang informasi kepada masyarakat. Nah, itu dia reklame audio. Jadi dia cuma bermediakan atau menggunakan media suara atau bunyi tertentu. Nah, kemudian yang kedua adalah reklame visual. Reklame visual ini adalah secara penglihatan dia bisa dilihat, ya. Jadi misalnya dia itu biasa menggunakan gambar, baik gambar diam ataupun gambar bergerak, ya. Untuk gambar bergerak dia bisa digunakan melalui atau diedit melalui komputer, ya. Itu reklame visual. Jadi yang satu tadi reklame audio itu hanya bisa didengarkan, sedangkan reklame visual dia kita bisa pandang, ya, kita bisa melihat. Nah, namun tidak ada audio atau bunyi pada reklame visual. Nah, yang ketiga adalah reklame audio visual. Nah, ini gabungan dari keduanya, di mana kita bisa melihat sekaligus juga bisa mendengarkan, ya. Nah, itu. Kemudian kita masuk kepada ciri-ciri reklame, antara lain berisi informasi, sudah pasti, atau bujukan, ya, ataupun mengajarkan masyarakat, ya, itu. Kemudian ciri-ciri yang kedua, menggunakan kata-kata yang menarik agar pembaca berminat dan tertarik. Jadi kata-katanya itu pun harus dirancang atau dirangkai dengan sedemikian rupa agar kata-kata tersebut itu bisa menarik perhatian para pembacanya. Jadi setiap kata yang ada di reklame itu biasanya sudah dirancang berkali-kali atau dirangkai berkali-kali, ya, supaya kata-kata tersebut itu bisa menarik minat para pembacanya dan membuat mereka tertarik, ya. Itu. Kemudian yang ketiga ciri-cirinya adalah terdapat slogan di dalamnya. Slogan adalah kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat oleh pembaca. Nah, kata-kata seperti ini tuh biasanya slogan-slogan seperti ini tuh biasanya hampir semua media reklame menggunakan adanya slogan kecil atau kalimat pendek, ya, kalimat pendek yang sangat menarik, dan kebetulan kalimat itu adalah kalimat yang benar-benar gampang diingat oleh seluruh pembaca, ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian bahas tentang ini panjang lagi nanti sebenarnya. Bahwa pada dasarnya manusia itu juga pasti ada kata-kata yang bisa benar-benar membuat manusia itu sangat tertarik, ya. Dan itu juga kata-kata tersebut itu gampang sekali diingat, mudah sekali diingat. Ya, banyak kata-kata seperti itu, ya. Itu kalau kalian dalami nanti itu bisa panjang lagi nanti ceritanya, ya. Kalau kalian mau dalami silahkan, kalian bisa browsing ya tentang bagaimana membuat slogan yang baik, ya, misalnya seperti itu, ya. Kalian bisa searching sendiri. Nah, kemudian ciri-ciri berikutnya adalah terdapat gambar atau ilustrasi untuk membuat reklame lebih menarik, ya. Nah, jadi untuk gambar atau ilustrasi ini biasanya hanya berlaku untuk yang visual dan audio visual. Maaf. Ya. Jadi adanya gambar atau ilustrasi itu hanya berlaku pada reklame yang bersifat visual dan audio visual.
Karena untuk yang misalnya dia berbentuk audio pasti tidak bisa menggunakan yang namanya gambar atau ilustrasi. Nah, itu ya. Kemudian yang kelima, tata letak antara tulisan dan gambar itu terlihat rapi. Nah, jadi posisi-posisi kata-kata, bahkan posisi gambar-gambar yang dirangkai pada satu kertas itu pun itu benar-benar diatur sedemikian rupa ya. Jadi benar-benar sangat sangat diperhatikan supaya dia terlihat lebih rapi. Bentuk iklannya atau bentuk reklamenya itu sangat bisa menarik orang untuk membaca reklame tersebut. Jadi ada seperti ini orang. Tujuannya jadi tujuan kayak gini itu sebenarnya supaya ketika misalnya ada orang lewat dia tidak membaca, namun hanya sepintas melihat gambar-gambar atau ilustrasi atau karena poster tersebut itu dari luarnya bentuknya saya sudah membuat orang tertarik. Maka ketika hal itu terjadi, maka pasti setiap orang yang melihat itu dan tertarik dalam bentuk dari poster tersebut atau gambar-gambar yang bagus tersebut, itu pasti akan otomatis membaca dengan sendirinya. Pasti reklame yang akan kita pasang itu pasti akan dibaca, karena pada dasarnya manusia itu pasti ngelihat yang namanya covernya dulu. Jadi kalau dari jauh memang sudah bagus ya pasti ada niat untuk membaca apa isinya ya gitu ya. Jadi tujuannya itu kayak membawa orang supaya lebih kayak buat orang itu penasaran ya, dengan ketika melihat depannya aja ini kok bagus banget. Nah, ketika dia penasaran, dia beranggapan seperti itu, maka dia pun akan ada niat untuk membaca informasi yang terdapat pada reklame tersebut ya. Kemudian itu di bawahnya selanjutnya itu ada contoh reklame ya, ada iklan, brosur, leaflet, poster, spanduk, billboard, baliho, banner, flyer, dan videotron. Banyak sekali jenisnya ya. Nah, selanjutnya nanti kita akan bahas satu-satu ya. Itu apa itu brosur, leaflet, poster dan lain sebagainya. Itu kita bahas satu-satu. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara membuat poster. Ya. Salah satu bentuk atau contoh dari reklame itu adalah poster. Poster ini sangat banyak dijumpai di jalan umum, karena memang biasanya poster ini langsung ditempelkan itu langsung dekat dengan masyarakat luas yang orang-orangnya banyak. Ya. Poster ini adalah ajakan atau imbauan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu yang dibuat pada kertas berukuran besar dan biasanya disertai dengan gambar agar lebih menarik dan mudah diingat. Misalnya seperti apa? Contoh misalnya itu posternya itu adalah tentang ajakan untuk melestarikan adat dan istiadat, misalnya seperti itu, atau tradisi untuk melestarikan tradisi, atau misalnya untuk suatu kegiatan, misalnya seperti lomba dan lain sebagainya. Ada masih banyak lagi ya contoh-contohnya ya. Nah, poster dibuat untuk menarik perhatian pembaca dan mengandung pesan tertentu. Poster yang dibuat diharapkan dapat mempengaruhi orang lain. Nah, balik lagi seperti yang saya bilang. Tujuan dari reklame ini adalah untuk mempengaruhi orang lain supaya mereka tertarik. Jadi jangan berpikir kalau iklan itu cuma untuk media, untuk mempromosikan tidak. Jadi dia itu benar-benar pada dasarnya konsepnya adalah bagaimana cara membuat pembaca merasa tertarik ketika melihat. Ya. Itu. Poster tersebut itu dapat mempengaruhi orang lain agar sadar terhadap misalnya mereka tuh bisa sadar apa ajakannya, apa makna dari poster tersebut. Misalnya kayak tadi Bapak bilang, contohnya adalah ada poster tentang ajakan untuk melestarikan tradisi atau bahkan misalnya untuk melestarikan adat istiadat.
Nah, poster tersebut pasti dibuat untuk mempengaruhi orang lain supaya ada kesadaran bahwa misalnya melestarikan tradisi itu sangat penting, seperti itu kira-kira. Jadi setiap poster itu memiliki tujuannya masing-masing, ya. Jadi nggak harus setiap poster itu atau reklame itu juga harus tidak melulu tentang komersil, ya. Jadi masih ada juga non komersilnya. Kemudian macam-macam poster adalah sebagai berikut. Ada poster niaga, yaitu untuk mempromosikan suatu barang. Kemudian ada poster pendidikan, yaitu untuk menyampaikan pesan yang berkaitan dengan pendidikan. Kemudian juga ada poster kegiatan, untuk menyampaikan informasi tentang suatu kegiatan. Ada poster layanan masyarakat, untuk menyampaikan informasi atau himbauan kepada masyarakat. Nah, ciri-ciri poster adalah sebagai berikut. Memiliki ukuran tertentu agar mudah dicerna. Kemudian memiliki tulisan di dalam poster berukuran besar dan mencolok sehingga pembaca langsung tertuju pada tulisan tersebut. Kemudian mengandung pemberitahuan, imbauan atau pengumuman. Kemudian poster biasanya dilengkapi dengan gambar atau ilustrasi agar lebih baik. Tapi beda untuk yang iklan, misalnya untuk iklan yang berupa dia itu audio saja, ya, itu berbeda. Nah, langkah-langkah dalam membuat poster itu ada beberapa cara, ada beberapa langkah, yaitu pertama pasti tentu dengan menentukan topiknya, ya, topik dan tujuan dari poster itu dibuat apa, ya. Jadi itu perlu dipikirkan apa saja topiknya dan apa tujuannya kita membuat poster tersebut. Kemudian membuat kalimat yang singkat dan jelas namun bisa menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Nah, kalimatnya tidak boleh panjang banget atau satu paragraf, enggak juga. Jadi dia itu pendek, singkat, padat dan jelas gitu, ya. Nah, kata-kata yang bagaimana itu kalian bisa cek misalnya beberapa iklan nanti, ya. Atau beberapa contoh dari poster. Kemudian gunakan gambar dengan warna-warna yang mencolok agar lebih menarik. Nah, dari sini Bapak bilang tadi itu bahwa ketika seseorang sudah melihat warnanya saja dari luar, dari jauh, atau bahkan gambar-gambarnya menarik dari jauh kelihatan, maka itu pasti akan mengundang yang namanya orang ingin membaca poster tersebut. Nah, itu tujuannya, ya. Kemudian tempelkan poster di tempat yang terlihat dan banyak dilalui orang. Nah, makanya pada dasarnya prinsipnya mau poster kayak mau apa kayak yang asalkan dia itu merupakan reklame, pasti ditempelkan atau dibagikan kepada masyarakat yang benar-benar terlihat dan banyak di tempat-tempat yang tempat-tempat yang benar-benar terlihat dan banyak dilalui orang, ya. Jadi maksudnya terlihat di sini adalah orang dapat melihat tempat tersebut. Nah, biasanya makanya orang lebih sering menempel poster-poster seperti itu pada dinding, ya, misalnya kalian pernah lihat ke warung-warung ada poster tiba-tiba ditempel di depan warung. Nah, itu tujuannya karena yang pasti banyak orang yang mampir ke situ. Nah, itu tadi, ya. Lanjutnya, nah, syarat poster yang baik. Nah, sebenarnya ada beberapa syarat poster yang standarnya lah, ya. Standarnya bagaimana kita atau apa syarat-syarat poster yang baik itu. Yang pertama, tulisan yang ada dalam poster harus jelas dan mudah dibaca oleh pembaca. Jadi tidak boleh tulisannya itu jelek. Makanya biasanya kita lebih baik diketik saja. Nah, kemudian bahasa yang digunakan di dalam poster mudah dipahami dan diingat pembaca. Nah, itu kata-kata yang singkat, pendek dan jelas. Kemudian susunan kalimat dalam poster harus singkat, padat, dan jelas tanpa mengurangi isi poster yang mau disampaikan. Nah, itu hampir sama aja, ya. Hampir sama dengan nomor 2. Kemudian poster dilengkapi dengan gambar seperti foto atau ilustrasi menariknya. Nah, ini sama saja seperti yang tadi, nggak jauh-jauh beda, ya. Kemudian pemilihan warna tulisan pemilihan warna tulisan dengan warna dasar poster harus tepat. Jangan sampai warna bertabrakan sehingga tulisan sulit untuk dibaca. Artinya apa? Misalnya gini, kalau misalnya warna tulisannya adalah gelap, kemudian warna dasarnya gelap, warna dasar posternya gelap, ya kan nggak bakal bisa dibaca. Jadi pilihlah warna yang benar-benar berlawanan, ya. Kemudian bahan poster yang digunakan tidak mudah rusak atau sobek, misalnya kertas karton. Kemudian ukuran poster disesuaikan dengan tempat pemasangan poster yang ada di tempat umum.
ya. Itu. Nah, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat poster. Jenis huruf sebaiknya menggunakan huruf yang mudah dibaca dengan ukuran yang besaran. Jadi jenis itu jangan yang banyak gaya-gayanya atau banyak stylenya ya. Yang biasa-biasa, yang penting orang bisa baca. Nah, kalimat yang digunakan dalam poster harus jelas serta mudah diingat oleh pembaca. Udah, sama aja ya. Gambar dibuat mencolok dan sesuai dengan ide yang akan dituangkan dalam poster. Nah, jadi antara gambar dengan kata-kata dan idenya itu harus saling berkesinambungan. Perpaduan antara tulisan dan gambar harus tepat. Perlu diperhatikan perpaduan warna, peletakan, dan kualitas gambar yang baik. Ya, itu kalian udah pasti tahu lah ya. Nah, kira-kira seperti itu. Sampai di sini topik kita. Kita hanya bahas sedikit saja. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung hubungi Bapak. Ya, kita ketemu minggu depan ya.